Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Amalia Deviana. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan juga bangunan, BPHTB dan juga biaya meterai. Yang pertama ini ada PPN atau disebut juga dengan pajak pertambahan nilai. Nah, ini merupakan pemungutan pajak terhadap tiap transaksi atau perdagangan jual beli produk atau jasa dalam negeri kepada wajib pajak orang pribadi, badan usaha maupun pemerintah. Nah, tarif PPN yang berlaku saat ini adalah 10%, sedangkan tarif PPN sebesar 6% ini diterapkan atas ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, dan juga ekspor JKP. Pengenaan tarif 0% ini tidak berarti pembebasan dari pengenaan pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, pajak masukan yang telah dibayar untuk pemerolehan BPKB BPK yang berkaitan dengan kegiatan tersebut dapat dikreditkan berdasarkan perkembangan ekonomi atau peningkatan kebutuhan dana untuk pembangunan. Yang mana tarif pajak pertambahan nilai ini menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi yaitu 15% dengan tetap memakai prinsip tarif tunggal. Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat ini dikemukakan oleh pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka pembahasan dan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan juga belanja negara atau APBN. Dan yang kedua yaitu ada PPNBM, yaitu pajak penjualan atas barang mewah. Nah, PPNBM ini adalah pajak penjualan atas barang mewah, yang mana pajak yang dibebankan kepada produsen barang mewah atas kegiatan produksi atau impor barang. PPNBM biasanya dimasukkan ke dalam harga jual produk dan dibayarkan oleh konsumen atas transaksi pembelian produk. Dapat dikatakan bahwa PPNBM ini adalah pungutan wajib yang diserahkan kepada pemerintah atas transaksi pertama barang mewah. Nah, ini berarti penjualan barang bekas produk mewah tidak mengharuskan pihak terkait melakukan pembayaran PPNBM. Adapun pengenaan tarif terhadap PPNBM yaitu sebagai berikut. Tarif pajak penjualan atas barang mewah dapat ditetapkan dalam beberapa kelompok tarif, yaitu paling mewah 10%, yaitu yang paling rendah, dan yang paling tinggi yaitu 200%. Ketentuan mengenai tarif kelompok barang kena pajak yang tergolong mewah yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah dengan peraturan pemerintah. Sedangkan ketentuan mengenai jenis barang yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Atas ekspor barang kena pajak yang tergolong mewah dikenai pajak dengan tarif 0%. PPNBM yang telah dibayar atas perolehan BKP tergolong mewah yang diekspor dapat diminta kembali atau restitusi. Lanjut yang ketiga yaitu mengenai PBB atau di dalam pajak yaitu dikenal dengan istilah pajak bumi dan juga bangunan. Sebelumnya kita harus mengetahui tentang apa itu bumi. Nah, bumi ini adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pendalaman, termasuk rawa-rawa, tambak, perairan, serta laut wilayah Republik Indonesia. Nah, sedangkan bangunan ini adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau pada perairan. Nah, adapun yang termasuk ke dalam pengertian bangunan yaitu seperti jalan lingkungan, jalan tol, kolam renang, pagar mewah,
tempat olahraga, galangan kapal, taman mewah, dan juga tempat penampung atau kilang minyak, dan juga air, dan juga pipa minyak. Adapun tarif terhadap pajak bumi dan juga bangunan yaitu sesuai dengan Undang-Undang HKPD yang mengatur berbagai ketentuan desentralisasi fiskal dan asas otonomi pemerintah. Salah satunya mengenai penetapan kenaikan tarif PBB. Nah, merujuk pada pasal 41 Undang-Undang HKPD, besar tarif terhadap pajak bumi dan bangunan ini adalah paling tinggi 0,5%. Sedangkan tarif PBB P2 berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan lebih rendah daripada tarif untuk lahan lainnya. Tarif PBB P2 ini nantinya akan ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan daerah atau Perda, yang mana itu telah ditetapkan di masing-masing daerah. Adapun rumus untuk menghitung perhitungan pajak PBB nantinya yaitu kita menggunakan rumus berikut, yaitu PBB sama dengan tarif 0,5% dikalikan dengan nilai jual kena pajak atau NJKP. Lalu rumus yang kedua kita dapat gunakan yaitu 40% dikalikan dengan nilai jual objek pajak atau NJOP, lalu dikurangi dengan NJOP PTKP. Nah, 40% ini apabila lebih dari 1 miliar untuk menghitungnya. Sedangkan 20% ini apabila pajak buminya itu kurang dari 12 juta. NJOP TKP-nya itu kurang dari 12 juta. Atau dengan kata lain, kita dapat menggunakan rumus yaitu 0,15%, 0,5% dikali 40% dikalikan lagi dengan NJKP. Nah, selanjutnya yaitu ada BPHTP. Nah, ini merupakan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan ini adalah pungutan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Pungutan ini ditanggung oleh pembeli dan hampir mirip dengan pajak penghasilan atau PPh bagi penjual. Dengan begitu, pihak penjual dan pembeli ini sama-sama memiliki tanggung jawab untuk membayar pajak nantinya. Adapun pengenaan tarif terhadap biaya perolehan hak atas tanah dan juga bangunan yaitu sebagai berikut. Awalnya BPHTB ini dipungut oleh pemerintah pusat, namun setelah terbit Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan restribusi daerah, maka BPHTB ini dialihkan menjadi salah satu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten atau pemerintah kota, yang mana BPTHB ini dikenakan kepada seorang individu atau badan karena mereka mendapatkan hak atas tanah atau bangunan secara hukum. Adapun tarif BPHTB nantinya yaitu 5% dari harga jual yang dikurangi dengan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak. Misalnya harga bangunan itu 500 juta, maka tarifnya itu 500 juta dikalikan 5%. Nah, selanjutnya kita masuk ke biaya materai. Pasti teman-teman sering mendengar istilah biaya materai yang mana sering kita gunakan yaitu pada saat kita mengurus surat-surat atau dokumen penting, maka kita menggunakan biaya materai. Nah, biaya materai ini adalah pajak atas dokumen, di mana dokumen ini berupa kertas yang berisikan tulisan serta mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan, atau kenyataan bagi seseorang dan juga pihak-pihak yang berkepentingan. Benda materai adalah materai tempel dan kertas materai yang dikeluarkan yaitu dari pemerintah Republik Indonesia. Lalu ada tanda tangan. Nah, tanda tangan ini adalah tanda tangan sebagaimana lazimnya dipergunakan, termasuk pula parau, cap tanda tangan atau cap parau,
terapan cap nama atau tanda lainnya sebagai pengganti tanda tangan. Pemateraian kemudian adalah suatu cara pelunasan biaya meterai yang dilakukan oleh pejabat pos atas permintaan pemegang dokumen yang biaya meterainya belum dilunasi sebagaimana mestinya. Nah, apa itu pejabat pos? Nah, pejabat pos ini adalah penjabat PT, pos, dan giro yang diserahi tugas melayani permintaan pemeteraian kemudian. Nah, adapun cara pengenaan tarif terhadap biaya meterai yaitu sebagai berikut. Semenjak per 1 Januari 2021, pemerintah memberlakukan tarif biaya meterai baru menjadi tarif tunggal, yaitu senilai Rp10.000 per lembar. Namun, sepanjang tahun 2021 ini, materai Rp3.000 dan materai Rp6.000 masih bisa digunakan sambil menunggu materai Rp10.000 ini benar-benar dirilis oleh pemerintah. Pengenai biaya meterai Rp10.000 di tahun depan bukan hanya berlaku pada dokumen fisik dalam kertas, tapi ini juga akan berlaku untuk segala dokumen digital dan transaksi elektronik. Adapun di dalam rancangan Undang-Undang Biaya Meterai disebutkan bahwa dokumen yang dikenakan biaya meterai ini bersifat perdata, di antaranya yaitu surat perjanjian, surat keterangan atau pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis beserta rangkapnya. Ada juga untuk akta notaris beserta grosnya, akta pejabat pembuat akta tanah beserta salinan dan kutipannya, beserta dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, dan salinan dari risalah lelang. Nah, itulah materi penjelasan dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat untuk teman-teman semuanya.